Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks cerpen, lebih khusus membahas struktur teksnya, struktur teks cerpen. Baik anak-anak, pada bab 3 ini insya Allah kita akan membahas 3 bahasan ya. Yang pertama adalah unsur-unsur cerpen yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Terus kemudian struktur teks cerpen yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan kemudian unsur kebahasan teks cerpen yang insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk mengawali pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, struktur teks cerpen terdiri atas 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian orientasi, pada bagian ini memuat perkenalan. Yang diperkenalkan apa? Yang diperkenalkan adalah tokoh dan latar seperti ini. Tokohnya siapa, wataknya bagaimana gitu ya, dia siapa gitu ya. Terus kemudian juga latar gitu ya, latar situasi apa namanya yang dialami si tokoh di situ ya. Terus suasananya ketika itu, tempatnya di mana, waktunya kapan gitu ya, zamannya gitu ya. Terus latar sosial yang diangkat seperti itu ya. Jadi digambarkan di situ. Terus kemudian lanjut pada bagian komplikasi ya. Komplikasi ini adalah bagian yang paling panjang karena isinya banyak. Isinya adalah rangkaian konflik-konflik yang diakhiri dengan klimaks atau konflik besar gitu ya. Konflik itu apa? Konflik itu adalah masalah ya. Gampangannya bisa dikatakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Maunya apa tapi kenyataannya bagaimana berbeda seperti itu. Maunya seneng, kenyataannya menyedihkan, nah, seperti itu misalnya. Nah, konflik ini terjadi lebih dari 1 kali gitu ya. Walaupun mungkin ada cerpen-cerpen yang konfliknya cuma 1 ya, ya bergantung apa namanya cerita masing-masing seperti itu. Nah, terus kemudian konflik-konflik ini ditutup dengan, bukan ditutup sih, ada konflik besar yang terdapat pada konflik paling akhir. Nah, seperti itu. Konflik paling besar itu disebut klimaks. Jadi klimaks itu puncaknya konfliknya. Biasanya di situ ada keputusasaan, ada pupus harapan seperti itu ya. Ada ketegangan yang sangat seperti ya. Itu komplikasi. Terus berikutnya bagian yang paling akhir adalah resolusi atau penutup ya. Ditandai dengan fase anti klimaks atau klimaks yang sudah mulai mereda. Terus kemudian klimaks sudah menemukan jalan keluarnya atau penyelesaiannya seperti itu. Dan penyelesaian di sini bukan selalu penyelesaian yang menyenangkan ya. Kadang-kadang ada yang akhir bahagia ataupun akhir tragis seperti itu. Nah ini. Jadi resolusi itu ada yang bahagia, ada yang tragis, ada yang setelah klimaks tidak dikasih resolusi tapi dibiarkan menggantung seperti itu. Terus kemudian polanya bagaimana anak-anak? Polanya seperti ini ya. Jadi di sini pengenalan Ustadz taruh di bawah karena ini semacam permulaan gitu ya. Belum terjadi hal-hal yang serius di sini ya. Terus kemudian ketika cerita berjalan mulai ada konflik seperti itu ya, atau masalah gitu ya. Diikuti dengan penyelesaian dari masalah itu. Terus kemudian terjadi masalah lagi gitu ya. Yang kemudian masalah itu diikuti dengan penyelesaiannya seperti itu. Walaupun penyelesaiannya itu bukan selalu solusi ya, tapi
ya namanya masalah pasti akan segera berlalu gitu ya. Terus kemudian setelah masalah itu selesai gitu ya, maka terjadilah klimaks gitu ya. Klimaks di sini adalah masalah-masalah gitu ya, yang paling besar, yang paling puncak, yang paling menegangkan seperti itu ya barangkali. Yang penyelesaian dari ini itu, yang penyelesaian dari masalah yang disebut klimaks ini tidak sama dengan konflik-konflik ini. Penyelesaiannya ya resolusi ini penyelesaiannya seperti itu. Jadi kalau konflik-konflik ini penyelesaiannya adalah di dalam komplikasi itu sendiri. Kalau klimaks penyelesaiannya masuk pada tahap resolusi. Jadi itu. Terus kemudian anak-anak teks narasi ini, teks cerpen ini juga ada apa namanya, yang menyebut dengan teks narasi ya, yang mana strukturnya agak berbeda ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Di sini ada beberapa tambahan unsur. Nanti kita akan membahasnya lebih khusus pada bab dan video yang lain. Kita akan lanjut pada bedah teks. Nah, kita akan membedah teks cerpen berjudul Rumah Ibu karya Haris Effendi Thohar yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada bagian pengenalan ini diperkenalkan tokohnya siapa saja, siapa Hanum, siapa Anwar, siapa Aina gitu ya. Terus kemudian situasi apa yang sedang mereka alami seperti itu ya. Terus kemudian mereka posisinya sebagai apa di situ gitu ya. Terus kemudian mereka hidup sebagai apa gitu ya. Terus lanjut ke bagian komplikasi. Nah, di sini sudah terjadi masalah pertama ya, ketika terjadi konflik antara Hanum dengan ibunya gitu. Dan penyelesaiannya ketika Hanum menyadari kesalahannya dan mengusap bahu ibunya dan mencium keningnya seperti itu. Terus kemudian diikuti masalah lagi ya, yaitu ketika mereka makan malam bersama di meja. Terus kemudian terjadi perdebatan di antara mereka, bukan berdebat di sini. Terjadi apa namanya? Silang keinginan yang berbeda gitu. Terus kemudian konflik ini ditutup dengan ibu yang beristirahat ya, karena kondisi kesehatannya yang memburuk seperti itu. Terus kemudian konflik semakin memuncak anak-anak, yang disebut dengan klimaks. Pada klimaks ini suasananya lebih tegang ya, karena ternyata ibunya makin parah gitu ya, muntah-muntah gitu ya. Di sini diceritakan kalau matanya terpejam menahan sakit seperti itu ya. Akhirnya anak-anaknya pada galau, khawatir terjadi yang tidak-tidak pada ibunya seperti itu. Terus kemudian resolusinya. Nah, pada cerpen ini kebetulan resolusinya adalah resolusi menggantung, resolusi yang bukan akhir bahagia gitu ya, atau juga bukan akhir tragis gitu, karena di sini kondisinya masih sama dengan klimaks ya. Kondisinya masih sama dengan klimaks. Jadi resolusinya resolusi menggantung. Baik, insya Allah itu pembahasan kita kali ini. Semoga cukup jelas dan terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.